Dan saya setuju ekonomi itu memang harus kita kasih batasan. Jangan sampai seperti yang disampaikan Mbak Imam bahwa ekonomi itu justru jadi rakus, investor itu jadi investor pesimis, jadi anggap investor sih pesimis, memang ngini wae. Memang kan butuh berubah. Ini kalau kita terus akhirnya larinya ke politik. Karena untuk berubah itu otomatis pimpinan harus menjadi harus ngomong. Itu saya. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I drew the blinds. Didn't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business. I'm ready to save the world. I'm taking my misery, making my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dari Ketua DPD Gerindra Mbak Oktadela. Selamat pagi. Kemudian masih juga dari Gerindra. Kemudian Gus Sentot dari Ketua DPD Demokrat. Untuk teman-teman yang partai yang lain, kemarin kita sudah mengundang semuanya. Terus kemudian pada hari ini beliau-beliaunya tampaknya ada kesibukan mendadak dan entah kenapa tidak didelegasikan kepada yang lain, yaitu dari teman-teman PKB, teman-teman PDI yang sekarang mengadakan kegiatan di Pacet. Kemudian ini juga belum juga ada kabarnya dan sebagainya. Dan tak lupa yang tercinta, kita mengundang semua teman-teman aktivis sebenarnya, yaitu dimulai dari teman-teman aktivis PMII, ya, saya ucapkan selamat datang untuk mas-masnya, dan nanti juga bisa berkontribusi dalam urut bentuknya. Terus ini adalah senior saya yang paling ganteng di Kabupaten Jombang, yaitu Mbah Imam Ghazali. Ya. Mbah Ghazali ini adalah senior budaya di Kabupaten Jombang. Ketua Partai Teater, alhamdulillah. Nampaknya teater Teater Tombali juga punya partai baru namanya Partai Teater. Kemudian yang izin pada hari ini juga adalah Cak Nasrullah, juga dari Budayawan Jombang. Hari ini minta izin karena beliaunya sedang mengkurasi adik-adik yang akan muncul menjadi Duk dan Yuk baru di Kabupaten Jombang. Teman-teman semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih teman-teman media ya, yang untuk acara ini digawangi oleh Cak Mufid. Ya, ini Cak Mufid pokoknya urusannya tentang media ya, dari BWI. Teman-teman semua, syukur alhamdulillah Mesio ya, tetap acara ini bisa terselenggara. Ya, kemudian salam juga tetap kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita untuk tetap berbuat baik selagi kita masih hidup. Kalau sudah mati kan mesti mau perang. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini nanti kita membincang tentang pemajuan kebudayaan. Apa sih pemajuan kebudayaan itu? Karena nanti akan digali oleh bos kita atau kita pun, ya, walaupun beliaunya anggota juga di yayasan kita, tapi beliaunya aktif sebagai dosen isi Solo, Mbak. Ini ya, anak buah Pak Ganjar atau Pak Kereta. Ya, jadi nanti pemajuan kebudayaan itu apa sih? Apa pemajuan kebudayaan itu foto karo seniman, sehingga orang berkaca bahwasanya pemajuan kebudayaan itu kalah paling seniman.
paling ya, terlalu mendiskreditkan hal-hal yang kecil. Padahal yang namanya budaya itu banyak, termasuk budaya dengan kita mengundang teman-teman dari politik ini adalah budaya berpolitik. Linear antara otak saya misalkan, otak saya dengan beliau-beliaunya itu ke depan, 5 tahun ke depan ya. Kita nanti juga boleh mengkritisi, monggo-monggo saja, karena itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap pemerintah daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan judul yang kita usung, yaitu tentang Jombangku, Jombangmu, dan Jombang kita bersama. Jadi Jombang itu bukan milik satu orang, 2 orang, tetapi siapapun yang merasa orang Jombang dan memiliki atau perasaan menjadi warga Jombang. Ya, nanti PMII nanti juga monggo untuk berdiskusi. Oh ya, tak lupa ini ada senior kita namanya ya, aktivis mantan ketua Aksosda PBNU, nah ini direktur yaitu Cak Hasim. Sekarang beliaunya honor kedai Sugi. Terus wakilnya saya sebutkan, terima kasih, semoga acara pada hari ini itu gayeng, tidak ada unsur apa-apa, yang penting positif thinking, karena ada Pak Tentara. Nanti jangan-jangan takut ada Pak Tentara pun bawa kaki, nggak usah takut, karena kita semuanya positif thinking, berpikir positif untuk Jombang 5 tahun ke depan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu hadirin semuanya. Mohon izin perkenalkan, saya Narwidodo, salah satu orang yang ditunjuk oleh Yayasan Rebung untuk ikut mengelola kegiatan ini. Tapi mohon izin, saya tidak akan curhat. Saya akan minta curhat dari Bapak Ibu yang sebelah saya ini. Oke, Festival Watu Gilang yang keempat Pak ya. Yang keempat ini kita mengambil isu, mengambil tema Jombangku, Jombangmu, Jombang kita semua. Artinya setelah 3 tahun berturut-turut kita membuat event yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan secara nyata, kita harus jujur mengakui memberikan warna dan dinamika yang berbeda, meskipun dalam tanda kutip masih banyak cibiran, kritik, terus underestimate dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi filosofi teman-teman di kebudayaan, di seni budaya itu bukan pokoknya urip, tapi yang penting bergerak, karena bergerak adalah selalu tanda bahwa kita masih hidup. Begitu. Untuk mempersingkat waktu, jadi diskusi pada waktu yang cerah ini kita menghadirkan sebenarnya beberapa ketua partai di Jombang, cuman yang berkenan rawuh baru 2. Jadi bukan hanya 2, tapi baru 2. Nanti mungkin akan nyusul sesi siang mungkin ya. Masih OTW. Oh, joteton baik. Ini mulai gayeng ini. Oke, ada 2 narasumber dari 2 partai. Yang sebelah kiri saya langsung ini, saya nyebut langsung nama panggilannya Mbak, karena namanya panjang dan saya tidak bisa mengingat. Takutnya kalau saya ingat nama seseorang terus saya ingat nama, lupa istri saya, kan repot. Ya. Sebelah kiri saya itu Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jombang, Mbak Dila. Tepuk tangan untuk beliau. Terus apunten Mas, ini juga pengomongnya Mbak Dila dari Gerindra. Terus yang di ujung sebelah itu langsung ya, kalau orang tanya Syarif Hidayatullah itu siapa mesti gak kenal. Tetapi kalau saya nyebut Gus Sentot, sing seneng dum-dum rezeki, ayo kan gitu mestinya kan. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah, kami menghadirkan beliau ini yang pertama memang betul dalam kapasitas sebagai representasi masyarakat, karena bagaimanapun partai politik adalah salah satu organisasi masyarakat yang punya tanggung jawab untuk turut mengagregasi dan mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Maka kami menyatakan kita Rebung tidak berkoalisi dengan partai apapun, tetapi kami mendorong partai manapun untuk berkontribusi pada pemajuan kebudayaan di Jombang. Jadi itu
yang harus kita ambil bersama. Jadi siapapun dari unsur manapun monggo berdiskusi dengan kami di Rebung, tetapi peran dan tanggung jawabnya kembali ke kebijakan masing-masing dari partainya atau ideologi kepentingannya itu ya. Karena kita harus jujur mengakui setiap partai punya kepentingannya masing-masing. Jadi monggo bersekat waktu sebagai pengantar Mbak Dila, Gus Sentot, Jombang di 2023 ini akan berakhir periode kepemimpinan yang sekarang. Jadi periode Bu Yai Mujidah dan Mas Sumrambah akan berakhir dan akan ada satu PJ dan itu penunjukan pejabat bupati. Jadi ada selang waktu dari 2003 ke 2004. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana agar di masa transisi ini, di masa transisi kepemimpinan Kabupaten Jombang ini, kehidupan dan eksistensi seni budaya yang sudah dimandatkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan ini bisa terus berjalan. Sebagai catatan, kepemimpinan Bu Mujidah dan Mas Sumrambah ini sudah memberikan ini sabotase ketoke kok suaraku jadi elek ya. Dua pemain cadangan gitu ya. Doa bersama diamini. Amin. Kayaknya cocok ya. Pak Wah dan Buwa gitu ya, atau Pak Bu dan Bubu gitu, boleh? Ojo, di PC benanget gitu ya. Oke, seperti itu Mbak Dila, Mas Sentot. Jadi apa yang ingin kita diskusikan ini nanti akan kami sampaikan ke seluruh masyarakat Jombang lewat platform media sosial kita, terutama di channelnya Rebung Primori yang sudah sekian ribu subscribernya gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena saya tadi dapat bocoran katanya Mbak Dila dan Mas Gus Sentot akan segera beraktivitas di tempat lain. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo disampaikan dulu. Oke, Mbak Dila dulu, tuan rumah. Iya, karena kebetulan beliau tinggal di Pojok Rapat itu ya, sebagai tuan rumah menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan teman-teman Rebung dan teman-teman komunitas seni budaya di Jombang. Monggo Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman Rebung dan juga mewakili tuan rumah Gus Sentot atas kehadirannya bersama di Desa Mojokerto ini. Mohon izin berkenalan dulu ya. Namanya Mbak Dela, tapi nama lengkap saya Okta Dela Bidika Permatasari. Disering disapanya Mbak Dela, yang saat ini diamanai menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jombang. Mengenai situs warisan sejarah dan budaya prasasti Watu Gilang ya, Kak ya. Kalau saya lihat memang saat ini Rebung lagi aktif-aktifnya memperkenalkan prasasti Watu Gilang ke masyarakat. Tetapi geraknya ini tidak bisa maksimal apabila tidak dibantu oleh kita-kita, khususnya pemangku jabatan baik di pemerintah daerah maupun di legislatif. Kurang lebih begitu yang disebutkan. Nah, maka hari ini saya hadir bersama Gus Sentot untuk mendengar dan nanti menyampaikan aspirasi dari teman-teman ini seperti apa. Kalau melihat ini bisa menjadi aset daerah, Kak, karena tidak semua desa, tidak semua daerah itu ditinggali oleh situs sejarah. Maka situs sejarah ini adalah warisan sejarah dan budaya yang harus kita lestarikan. Atau situs-situs budayanya itu justru berdampak positif terhadap pendapatan daerah, menjadi desa wisata. Kemudian sekarang yang lagi ngetren lagi itu ekonomi kreatif. Alangkah kalau dari kami ya Gus ya, perlu duduk bareng antara pemerintah daerah, juga dinas terkait, pengelola atau pemerintah desa setempat. Cocok. Dalam arti dijual itu bukan berarti terus dijual habis, tetapi potensinya yang mendatangkan devisa itu ya Mbak Dila ya. Kita branding. Oke, jadi
ketahuan nanti kalau Mbak Dela jadi apa atau jadi siapa. Untuk insya Allah fraksi saya sama fraksinya Mbak Dela nggak jauh lah pemikirannya. Jadi sebelum ada ini saya sempat diskusi, artinya kita itu anggota dewan itu nggak keberatan sebenarnya. Seandainya tiap desa dibuatkan Kokmas hanya untuk ngurusi budaya. Contohnya begini, anggap aja situs ini terus di sekitar sini bikinkan kelompok masyarakat, terus mau minta apa ambilkan kokir, selesai sudah. Gak usah tetek benge, mungkin kayak yayasan atau apa, bikin aja Kokmas. Ini contoh aja. Cuma saya nggak tahu sejauh mana apa yang dibutuhkan untuk masalah situs-situs budaya seperti ini. Nah, makanya saya tadi bilang di awal sebelum kita resmi ini, Dewa sebenarnya nggak ada masalah. Malah kita itu sekarang yang kesulitan. Dalam artian menunjukkan lokasi-lokasi mana yang sekiranya mau bertanggung jawab seandainya kita memberikan jasmas atau kokir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau fraksi saya sudah di Demokrat, saya belum perkenalan ya. Muhammad Syarif Hidayatullah, cuma saya lebih terkenal sengkawat. Saya mohon maaf pakai kaos promosi ya. Soalnya saya dari jam 6 keliling, Mbak. Terus siap-siap kampanye gitu loh. Guyon. Saya pagi tadi ke Padi, terus ke Izin, tadi belum sempat soal sama Pak Lurah. Saya ke Ngerawan, terus kemudian saya lanjut ke Kartumas Kudu, terus ke sini, tapi nanti saya jalan-jalan lagi. Saya mohon doanya, moga selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya ngomongnya kudu bingungi. Bingungin apa bingungi Gus? Bingungin dong bingungi. Nggih, filosofis. Jadi sebagai cerita gitu ya, sebagai cerita ke Mbak Dela dan Gus Sentot bahwa ini agak melompat tapi ada relasinya, bahwa Festival Watu Gilang ini sudah berjalan tahun keempat, terus sekarang kita berdiskusi ini, terus nanti sore akan ada pentas. Jadi selama 6 bulan terakhir ini teman-teman di komunitas Rebung Pringori mencoba belajar etok-etok ngelodruk gitu ya, meskipun kita gak enak hidungannya, gak ada sing iso. 4 tahun itu pandemi jalan. Alhamdulillah jalan Gus, 2019 jalan, 2020 jalan, 2021 jalan, dan 2022 ini jalan. Jadi terlihat menjadi seperti sepi karena kontras dengan apa yang sudah terjadi di Kabupaten Gus. Sebenarnya kalau kita nggak beriringan dengan event di Jombang itu ramai sebenarnya. Nah, mungkin energinya udah habis ke sana. Nah, kita coba berkontradiksi untuk lebih sederhana gitu ya. Maksudnya sederhana itu sederhana semuanya. Sak uborang ini jajan pasar gitu ya. Pasar pundi buat ngertos. Itu. Terus yang kedua, kita itu terutama teman-teman di beberapa pelaku seni budaya itu kan, atau sebelum masuk ke sana, yang pertama sekali pemerintah Kabupaten Jombang kan sudah dengan DPRD sudah menerbitkan perda tentang kepariwisataan gitu ya. Tetapi sepertinya sampai hari ini juga belum banyak yang dieksekusi, terutama. Ini nggak ada yang dibuka ya makanya. Oh monggo Gus. Nah, iya. Ada yang buka kan nggak? Panitia. Ayo. Mbak Dela lihat terus soal jadi tadi. Ayo. Sing putih Mbak. Ayo lagi. Ulah ya kok ngono. Nggih. Kapunten Gus, swalayan iki Gus. Nggih, swalayan. Nggih. Katanya curhatannya Pak. Lah nggih. Curhat keluwen gitu ya. Ya. Jadi terutama kita akan dapat hadiah dari kabupaten, yaitu gedung kesenian Jombang yang dibangun di BKT SMK BB belakang kantor dinas kesehatan sekarang dan Stikes Kabupaten Jombang. Itu kayaknya tahun ini sudah selesai. Yang jadi rasan-rasan juga itu kan nanti setelah berbaca itu diskusinya dari debat dan kusir, terus debat terus kusir gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya persoalan yang mungkin butuh pemikiran jernih dari Bapak Ibu yang di Dewan, terutama di legislatif gitu ya. Jadi mungkin Saya belum duduk di legislatif. itu sedot monggo. Jadi sebenarnya saya begini ya, kalau masalah hal seperti itu memang perlu tadi yang sudah disampaikan duduk bareng. Tapi saya yakin anggota dewan kita kan memang dia biasa dikatakan wakil rakyat sama dengan jenengan sekolah rakyat juga. Saya yakin juga nggak akan keberatan. Cuman masalahnya ini selama saya duduk di Komisi D, saya insya Allah setahu saya
belum pernah saya sharing dengan teman-teman seniman atau budayawan. Ada yang pernah nggak sharing dengan dewan di dalam suatu forum resmi? Nah, saya berharap nanti Yayasan Rembuk ini memulai. Jadi harusnya jangan bulan-bulan ini. Jangan minta proposal kemana aja, habis semuanya. Minta ke dewan tambah teh. Makanya kalau Mbak Dela ya gak ketehan. Kan belum banyak acara desa gitu. Belum selesai sudah mau lutar. Habis itu kena ulang tahun. wah. Jadi cobalah kalau bikin acara itu dicek dulu waktu yang sekiranya duit uang jam, panen-panenan. Nah, waktu ini contoh lah. Contoh. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi istilahnya, insya Allah kalau jenengan istilahnya ngajak kita duduk bareng komisi D jadi dengan monggo dari mulai dari jenengan. Nah, Ngapain? Saya mau bikin pameran lukisan ke dewan. Saya kasih masukan dia. Percuma kamu bikin pameran lukisan ke dewan kalau tidak ada sesuatu yang inovasi. Apa itu, Gus? Foto-foto dewan itu lukisan. Mbak Iso, bukti caranya kudu dijawab gitu ya. Jadi diawur boleh Mbak Dela. Nah, oke, monggo. Jadi meskipun belum jadi anggota dewan, Mbak Dela boleh. saya sudah mengalahkan anggota dewan. Loh lah, nggih mila menika. Ya putih. Karena belum jadi dewan, yang lebih paham tetap kapan kita realisasi saja. Kapan ini teman-teman Rembuk mau ngobrol dengan teman Gerindra untuk kita bantu mengonsepkan. Karena pada intinya begini, kalau tidak ada daya tarik itu susah dijualnya. Nah, Sudah pegangan tadi 1, 2, 3, 4. Monggo, ada yang mau bertanya dengan Mbak Dela dan Gus Sentot? Untuk senior. Nggih. Monggo, Mbak Dela. Selamat siang, sugeng siang. Saya harus mengawali dari mana ya ini? Dari tadi. Dari tadi ya. Di tema itu adalah kita membahas tentang jombang dan jombang kita semuanya. Ya sejatinya jombang itu cantik, karena itu KPDI. Di bahasa Sunda itu elok. Kemudian di bahasa Peta itu bintang yang berlapan. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kapan cantik itu? Tanya budaya begini. Kapan cantik Di itu? kapan? Jauh beda dikit dapat. Soalnya rasaku belum ini gitu. Oh, Iya Pak. yuk nunggu Mbak Dela jadi bupati. Enggak juga. Saya tidak percaya Pak. Jadi kalau Mbak Dela tadi kan ngobrol soal pendekatan ekonomi, pendekatan politik, pendekatan kebudayaan. Saya lebih memilih pendekatan kebudayaan. Mengapa demikian? Kalau ekonomi hanya semata-mata keberadaan Watu Gilang itu diukur dari sisi ekonomi, ya nanti akhirnya melahirkan homo ini lupus, serakah. Definisi serakah. Perdagangan ini serakah. Terkecuali subjek pedagangnya itu punya integritas moral yang baik. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan politik, ya silakan menghalalkan segala cara. Orang politik itu adalah ilmu merebut kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Pertanyaannya, individu atau rakyat? Kan profesi sekarang ini. Orang yang berpolitik itu saya pikir sudah pengabdian, sudah mikir soal dunia. Kalau pendekatan kebudayaan justru itu yang sebenarnya sangat kompleks.
merogoh hati manusia yang tidak mempunyai dampak. Konflik-konflik yang terjadi adalah sebenarnya tidak kebudayaan. Sekarang semuanya diukur dari ekonomi. Keberadaan Watu Gilang diukur dari ekonomi. Padahal tidak cukup. Ekonomi itu hanya sebagian akses kecil aja. Di sana ada ideologi, di sana ada sosial budaya, di sana ada dampaknya kan mesti begitu. Jadi dampak Watu Gilang kalau misalnya hanya diukur dari sisi sosial budaya misalnya, bagaimana keberadaan Watu Gilang itu bisa menggerakkan elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan gotong royong misalnya, kepercayaan diri misalnya. Lalu percaya diri kita itu masih nggak jelas ya. Kita berhadapan dengan orang asing aja seakan-akan orang asing itu dewa. Padahal sejarah Nusantara orang asing itu kastanya lebih paling bawah sendiri. Itu kelompok Maleca itu. Kelompok Maleca itu kelompok yang paling bawah. Ini sore perang udah lama ini. Jenengan tahun berapa di sini? 84 sudah ada. Wah, ya iya wis gak ngerti wis. Awen Dewi wis pikir walik, Gus. Demo bolak-balik, Gus. Awen Dewi iki. Terus diganti kata kelola wae gitu. Nah, kata kelola itu maunya itu kita itu mau ngajak PUPR yang jelas ya, PUPR. Yo, terus jadi bupati aku pesen Gus kan. UPD nggak jelas itu tetap lah. Itu kan kuliah sosial budaya, arkeologi dan seterusnya. Kemudian ada workshop macam-macam, ada pertunjukan dan seterusnya. Dan itu kan perlu ada regulasi. Dan mesti ya. Dan Rebung 4 tahun ini dan hari ini sedang move on bicara soal ruang publik. Ketika temanya jumlahku, jumlah kita semua. Nah, saya senang sekali dengan bagaimana kesenian atau bagaimana bicara kebudayaan atau kemajuan budaya dengan partai politik itu saya senang. Itu kira-kira yang nanti gak akan ketangkap pasti di forum yang lain. Yeah. Nah, Gus Tenrot dan Mbak Dela, saya kira tadi Mbak Imam bicara soal riset, soal macam-macam sedikit tujuan kemajuan budaya ya. Jadi saya ingin pastikan begini, sebenarnya pembicaraan kita hari ini harusnya makronya begini Gus sama Mbak Dela. Tujuan kebudayaan itu harus dipahami pastinya dulu, itu kira-kira kan Pak. Jadi tidak hanya ekonomi, di dalam konsep ekonomi kebudayaan itu apa? Jadi bukan misalnya ekonomi kebudayaan itu apa? Misalnya sampai di mana kemudian dia bisa penting bagi ekonomi orang bergerak di dalam konsep ekonomi itu terlibat menjadi sejahtera semua. Itu adalah kepastian yang harus digarap oleh ruang-ruang politik. Gitu. Memastikan semua orang terlibat. Ngomongnya tujuan ekonomi. Saya pikir kita. Nah, Pak Pak Imam cukup jelas. Bukan hanya ekonomi. Kalau itu indikator ekonomi harus sampai ke semua orang terlibat dan semua orang merasakan lebih sejahtera. Kemudian kita mau bilang soal misalnya apa tadi jiwa atau mental atau orang bilang terdidik kira-kira itu kan, memahami sejarah ada peradaban yang semakin lama orang menjadi lembut, menjadi humanis jiwanya. Jadi menjadi tidak mendestruksi, menafikan, merusak. Nah, gitu-gitu kira-kira kebalikannya itu. Itu dipastikan Gus. Mbak Dela nanti jadi ketua, jadi DPR. Pembangunan di dalam konsep uang 2 triliun itu sudah 2,7 itu sampai di dalam konsep fisik sama biar bangunan-bangunan itu sudah 2 tadi ekonominya itu
ekonominya itu sampai ke orang semua terlibat dan jiwanya semakin Presiden. Kalau dalam kacamata saya bahwa zaman itu kan selalu berubah, termasuk terkait situs sejarah atau budaya. Mengenai kita mau menjadikan itu milik publik, itu seperti apa zaman? Itu supaya kita tahu publik ini backgroundnya itu seperti apa. Jadi kita tahu pendekatan yang paling tepat itu seperti apa. Seperti contoh saat Islam datang ke Indonesia tidak dengan kaku seperti yang ada di Arab, tetapi lewat pendekatan kebudayaan, karena pada saat itu masyarakatnya senang berbudaya melalui kesenian, melalui perdagangan. Nah, itu kita perlu tahu tuh, publik kita ini backgroundnya sendiri kita bangun. Memang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja yang namanya sejarah, karena objek utamanya yang ingin kita sampaikan kepada publik adalah sejarahnya. Yang lain ini pendukungnya, atau saya pikir itu jalan menuju ke sananya. Nah, nanti mungkin ada follow up-nya ya Cak G. Kemudian terkait ekonomi, itu tidak serta-merta pesan utamanya, tetapi caranya akan berbeda-beda. Dan saya setuju ekonomi itu memang harus kita kasih batasan. Jangan sampai seperti yang disampaikan Mbak Imam bahwa ekonomi itu justru jadi rakus, investor itu jadi investor private. Tetapi biarkan ini menjadi dari publik untuk publik. Makanya nanti kita bisa ukur tingkat pengangguran di daerah tersebut, daerah yang terdampak dari lokasi wisata tersebut itu seperti apa, UMKM yang terlibat di daerah atau kecamatan tersebut itu seperti apa. Itu memang perlu kita ukur ke depannya. Dan bahwa ekonomi itu bukannya rakus, tetapi justru bisa memberi untuk kebaikan bersama. Mungkin itu dalam kacamata saya sebagai seorang politik dan mungkin pelaku ekonomi ya, itu dari kacamata saya. Terima kasih. Ya, monggo sambung mau budaya ini yang maaf tadi sedikit banyak ya, namanya juga budaya bertanya. Jadi jawabannya sekarang saya ingin jawab secara simpel aja. Ini kan rasa mungkin pesimis, jadi anggap ini rasa pesimis. Memang ngini wae. Memang kan butuh berubah. Ini kalau kita terus akhirnya larinya ke politik. Karena untuk berubah itu otomatis pimpinan harus menjadi harus ngomong. Bukan saya. Bukan saya. Jadi cuma saya berharap begini, Bapak Ibu yang saya hormati. Intinya kita sudah welcome dengan teman-teman seniman budaya. Saya cuma bicara realita di lapangan. Saya sering, ya mohon maaf tadi saya malam sekarang kan lagi ngetren horor mistik. Kan di Jepang kan banyak acara-acara mistik. Itu saya sampai apa itu kultural atau apa itu, saya sampai ikut punya bajunya hanya karena anak saya itu senang lihat YouTube-nya orang Jombang tentang boleh makom, boleh macam-macam lah, macam-macam dan lain sebagainya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, jadi secara garis besar saya mungkin bicara secara politis, kami siap diajak ngomong nanti untuk menyikapi semuanya. Tapi semua ini mohon maaf Mbak semuanya, tadi benar juga dilakukan oleh sampai nyekak. Ternyata begini juga butuh anggaran. Jadi saya berharap begini aja, intinya monggo kita sikapi semuanya, kita terima usulan masukannya. Cuma ini kan perlu dibahas lebih terperinci. Jadi saya berharap nanti dari hasil ini ada memo lah bahasanya. Kalau cuma gini aja kan seremonial, minimal ini nanti harus ada yang ngetik atau yang apa, politik istilahnya itu yang sering kritik pemerintah atau siapapun juga. Tapi jawabannya juga benar dia. Saya kritik sama pemerintah, biar pemerintah yang nyarikan solusi. Buat apa saya kritik kalau saya sudah disuruh nyarikan solusi? Dan tugasnya pemerintah untuk menyelesaikan kritikan. Hanya harus dibangun, kemudian di mana daya tarik masyarakatnya itu ada sehingga menggerakkan perekonomian daerah setempat. Mungkin ya tetangga sebelah lah, saya nggak perlu ngomong banyak. Itu sangat banyak kekurangan karena memang tadi saya juga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu untuk bertanya. Satu kesempatan ya, satu kesempatan sedikit saja karena Mbak Dela sama Mbak Sumber. Ini aja mulut lo ya. Ojo kayak budayawan. Kono kayak mahasiswa. Ayo Mas. Perkenalkan namanya atau dari mana ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih atas waktunya. Jadi saya di sini berbicara ala-ala mahasiswa ya, bukan budayawan ya. Karena tuntutan dari moderator juga sama pemateri berbicara terkait masalah budaya itu tidak lepas dari logika, etika dan estetika, betul tidak? Yang disampaikan oleh Mbak Imam tadi terkait dengan harus ada riset, harus ada penelitian terlebih dahulu, itu bahas masalah terkait dengan logika. Begitupun etika, di mana budaya harus bisa merubah etika dari masyarakat setempat. Begitupun dengan estetika yang akan membuat budaya tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan. Nah, dari sini budaya ketika kita komersil, saya ambil sampel bukan budaya ya, wisata ya. Saya dulu itu KKN, kebetulan KKN di desa Bandar Kedung Mulia. Di sana ada yang namanya Taman Ponggok. Nah, Taman Ponggok tersebut ternyata itu 50% dibangun atas investor dari beberapa pihak swasta. Nah, akibatnya ketika Taman Ponggok tersebut bagi hasil dari pihak swasta, maka pihak swasta tersebut harus ada benefit, harus wisata tersebut harus mengasih benefit terhadap investor di swasta tersebut. Akibatnya di daerah Bandar Sari tersendiri atau Bandar Kedung Mulyo itu masyarakatnya kurang terakomodir. Nah, saya asli Surabaya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Torik Persana, yang mau dibangun apa tadi? Dinas kesenian tersebut, bangunan kesenian tadi. Gedung kesenian, maaf. Gedung kesenian tersebut akan mau diarahkan kemana? Nah, mungkin cukup itu. Jadi sebagai bahan refleksi ketika gedung kesenian akan membutuhkan beberapa investor, apakah yang mengelola adalah dari budayawan atau pemerintah daerah masing-masing? Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin cukup itunya tak hitung ping papat Mas Takil. Moderator akan mengkonfrontasi dulu pernyataan Mas Torik ya. Mas Torik ya. Kita juga punya alun-alun yang anak-anak TK SD dimobilisasi untuk belajar ke sana, tapi saya nggak tahu mau belajar apa. Loh, itu saja. Itu sebentar. Nah, masalahnya kalau pertanyaan apa gitu loh, mau diarahkan kemana? Oke, gini aja. Gedung kesenian. Nah, itu Gus Santo sama Mbak Dila, ini pertanyaannya, baiknya gedung kesenian yang sedang kita bangun itu arep diurus ya opo? Itu aja. Jawabannya aja. Monggo Gus Santo atau Mbak Dila yang mau jawab. Jadi ini aja, bicara gedung kesenian mungkin kalau kita kembali ke bahasanya gedung kesenian otomatis diberikan kepada siapapun itu, masyarakat siapa itu, seniman, budayawan untuk menggunakan gedung itu. Dan mohon maaf, ya mungkin harus ada perbedaan lah. Seringkali kalau ada di gedung mampu mesti gedung pemerintahan, tapi kalau rakyat yang menggunakan, ya tetap kadang harus bayar. Itu repotnya kita itu. Saya berharap nanti gedung kesenian ini ya mungkin harus ya sedikit banyak harus kita gratiskan lah untuk masyarakat seni, terkecuali kalau memang ada istilah tanda kutip sedikit banyak ada sedikit bisnis atau apa untuk menghidupi seniman atau apa, itu kadang-kadang kan betul seperti itu ya, mau tidak mau kan harus ada kontribusi atau apa dan sebagainya. Tapi saya berharap gedung kesenian itu digunakan memang benar-benar untuk para seniman dan budaya. Dan untuk murid-muridi gedung itu mau tidak mau harus ada kegiatan rutinitas. Jangan nunggu ada acara minimal kesentuh ya. Ya kalau dari kami ya, kalau memang itu memang diperuntukkan untuk kesenian kebudayaan, ya monggo segera dihidupkan aja. Terkait pengelolaannya ya diperjelas lagi. Apakah itu dari pemerintah daerah full? Tapi ketika dikelola oleh pemerintah daerah, teman-teman pegiat seni, pegiat budaya mau mengadakan acara, strukturalnya itu nanti seperti apa? Itu memang harus dipikirkan. Tapi kalau memang itu peruntukannya untuk seni budaya, maka dari teman-teman budaya harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengangkat budaya-budaya yang mau diangkat. Tapi memang harus
di-clearkan dulu ya antara pemerintah daerah dan juga dari teman-teman pegiat budaya dan seni itu. Saya itu aja. Oke, siap. Oke, matur nuwun Mbak Dela. Oke, aplaus yang meriah untuk Gus Sentot dan Mbak Dela. Jadi saya pikir waktunya sudah siang. Mbak Dela, Gus Sentot juga masih ada agenda yang lain, tetapi beberapa hal sudah bisa kita tarik benang merahnya. Yang pertama, Gus Sentot dan Mbak Dela sudah membuka pintu untuk segera melakukan audiensi hearing entah di partai ataupun di fraksi. Yang kedua, terkait dengan kebutuhan fasilitasi, Gus Sentot dan Mbak Dela juga siap support untuk kegiatan-kegiatan lain semacam event seperti ini. Oh, Mbak Dela paling siap. Oh iya. Oh, iya. Mbak Dela dan Gus Sentot. Terus yang ketiga Mbak Dela dan Gus Sentot juga sudah membuka diri untuk terlibat secara aktif, membuka ruang diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan aktivitas seni budaya, termasuk nanti mungkin catatan dari Mbak Imam, rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perda kesenian tuh Mbak ya. Jadi itu mungkin yang akan dicatatkan dan sudah ada, Pak? draftnya sudah ada, sudah di Dewan Kesenian Mbak. Oh. Ya nanti ya sudah ada di Dewan Kesenian karena kebetulan Mbah Imam kan juga masih termasuk One Bin Dewan Pembinasa, Dewan Pembina. Tapi nggak tahu kalau draftnya Sudah tahu. Kalau tadi itu penting Jombangmu, Jombang kita semua benar-benar musim dari Jombang yang cantik di 2004 dan seterusnya. Selanjutnya terima kasih Mbak Dela, Gus Sentot yang pernah hadir untuk bersama dengan teman-teman semua. Tunduripun dari akan Wilujeng, semoga agendanya lanjut, semangat sampai 2024. Oke, monggo setelah ini kita ada jamuan dari panitia, jamuan makan siang. Makan siang, monggo yang mau foto bersama dengan calon bupati dan wakil bupati. Saya Kang Widodo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kali